Perkenalkan, nama saya Nisa Fikri 625201009, kelas PTIK 6C. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi UAS dengan jaringan nirkabel dengan dosen Bapak Rian Amanda. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur WLAN. WLAN atau Wireless Local Area Network adalah sebuah jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik secara tanpa kabel di dalam suatu area terbatas, seperti rumah, kantor, atau kampus. Arsitektur WLAN terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja bersama-sama untuk menyediakan konektivitas nirkabel. Berikut adalah beberapa komponen penting dalam arsitektur WLAN. Yang pertama yaitu access point. Nah, access point adalah perangkat sentral dalam arsitektur WLAN. AV bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima sinyal nirkabel antara perangkat WLAN, seperti laptop, smartphone, atau tablet, dengan jaringan kabel yang terhubung seperti jaringan Ethernet. Access point juga mengatur akses ke jaringan dengan menerapkan keamanan, seperti enkripsi untuk melindungi komunikasi nirkabel. Wireless Network Interface atau CART NIC adalah kartu jaringan terpasang pada setiap perangkat yang akan terhubung ke jaringan WLAN. NIC memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi melalui gelombang radio dengan access point dan perangkat lain dalam jaringan. Wireless Router. Wireless router adalah perangkat yang menggabungkan fungsi dari router dan access point dalam suatu perangkat. Router menghubungkan jaringan WLAN dengan jaringan internet yang lebih luas, memungkinkan perangkat di dalam WLAN untuk mengakses sumber daya internet. Selanjutnya itu jaringan kabel. Arsitektur WLAN membutuhkan jaringan kabel yang terhubung ke access point atau wireless router. Jaringan kabel ini biasanya untuk menggunakan kabel Ethernet untuk menghubungkan AP atau router ke jaringan yang lebih besar, seperti jaringan lokal atau LAN atau modem kabel. Selanjutnya, protokol komunikasi. Arsitektur WLAN menggunakan beberapa protokol komunikasi yang standar. Protokol ini menentukan kecepatan transfer data, jarak cakupan, dan frekuensi operasi WLAN. Selanjutnya yaitu keamanan. Keamanan merupakan aspek penting dalam arsitektur WLAN. Protokol keamanan seperti WVA, Wi-Fi Protected Access, dan WVA2 mengenkripsi data dikirim melalui jaringan nirkabel untuk melindungi dari akses yang tidak sah. Manajemen jaringan untuk mengelola jaringan WLAN yang lebih besar. Biasanya digunakan perangkat manajemen jaringan yang memungkinkan administrator untuk mengatur konfigurasi. Keamanan, pemantauan dan pemeliharaan jaringan WLAN. Itu adalah beberapa komponen utama dalam arsitektur WLAN. Perkembangan terkini. Nah, selanjutnya materi tentang access point. Access point adalah perangkat yang digunakan dalam jaringan nirkabel atau WLAN untuk menghubungkan perangkat-perangkat elektronik ke jaringan secara tanpa kabel. Access point berperan sebagai titik akses utama yang memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, atau tablet untuk terhubung ke jaringan WLAN dan mengakses sumber daya jaringan yang lebih luas seperti Ethernet. Berikut beberapa fungsi utama access point. Fungsi utama access point adalah untuk mengirimkan dan menerima data melalui gelombang radio. Access point menerima data dari perangkat yang terhubung melalui jaringan nirkabel, kemudian mengirimkannya ke jaringan kabel yang terhubung seperti jaringan Ethernet. Access point juga menerima data dari jaringan kabel dan mengirimkannya ke perangkat yang terhubung melalui jaringan nirkabel. Selanjutnya, koneksi nirkabel. Access point memancarkan sinyal nirkabel yang dapat dideteksi oleh perangkat WLAN lainnya. Sinyal ini menggunakan protokol standar seperti IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g untuk mentransmisikan data melalui gelombang radio. Jangkauan dan kapasitas. Jangkauan dan kapasitas access point tergantung pada spesifikasi perangkat tersebut.
Akses point yang lebih kuat memilih jangkauan lebih luas dan mampu menangani lebih banyak perangkat. Jangkauan dan kapasitas. Jangkauan dan kapasitas akses point tergantung pada spesifikasi perangkat tersebut. Akses point yang lebih kuat memiliki jangkauan yang lebih luas dan mampu menangani lebih banyak perangkat yang terhubung secara simultan, namun interferensi atau halangan fisik seperti dinding atau penghalang lainnya dapat mempengaruhi kinerja jaringan nirkabel. Selanjutnya, keamanan akses point. Akses point juga berperan dalam menjaga keamanan jaringan WLAN melalui fitur keamanan seperti enkripsi dan protokol keamanan. Yaitu konfigurasi administrasi. Akses point dapat dikonfigurasikan dan dikelola oleh administrator jaringan melalui antarmuka. Penggunaan yang biasanya dapat diakses melalui browser. Administrator dapat mengatur pengaturan jaringan keamanan seperti SSID dan fitur lainnya yang terkait dengan akses point. Mode operasi. Akses point dapat beroperasi dalam beberapa mode termasuk mode terhubung ke jaringan kabel, mode ad hoc untuk koneksi peer-to-peer antar perangkat nirkabel, atau mode repeater untuk memperluas jaringan nirkabel. Dalam jaringan WLAN yang lebih besar biasanya terdapat beberapa akses point yang terhubung ke jaringan yang sama, membentuk infrastruktur jaringan yang luas. Hal ini memungkinkan perangkat WLAN untuk beralih secara otomatis antara akses point yang berbeda saat berpindah lokasi dalam area cakupan WLAN. Selanjutnya yaitu konfigurasi WLAN. Konfigurasi WLAN melibatkan pengaturan dan penyesuaian berbagai parameter dan pengaturan dalam jaringan nirkabel. Berikut adalah langkah-langkah umum yang terlibat dalam konfigurasi WLAN. Yang pertama, pemilihan akses point atau AV. Pilih akses point yang sesuai dengan kebutuhan jaringan Anda berdasarkan jangkauan, kapasitas, keamanan, dan fitur-fitur lainnya yang diperlukan. Selanjutnya itu pemasangan akses point. Pasang akses point pada lokasi yang strategis untuk mendapatkan cakupan jaringan yang optimal. Pastikan akses point terhubung dengan jaringan kabel yang ada seperti jaringan Ethernet. Menghubungkan akses point ke jaringan, sambungkan kabel Ethernet dari akses point ke switch atau router di jaringan lokal atau LAN yang ada. Pastikan akses point memiliki alamat IP yang disesuaikan untuk berkomunikasi dengan jaringan. Selanjutnya, konfigurasi akses point. Akses antarmuka. Pengguna akses point melalui browser dengan menggunakan alamat IP akses point. Login ke antarmuka pengguna dan mulai melakukan konfigurasi. Beberapa pengaturan umum yang perlu dikonfigurasi termasuk SSID. Tentukan nama jaringan WLAN yang terlihat akan perangkat-perangkat yang akan terhubung. Selanjutnya, keamanan. Atur protokol keamanan seperti WPA2 dan tentukan kunci enkripsi yang akan digunakan untuk mengamankan jaringan mode operasi. Pilih mode operasi yang sesuai seperti infrastruktur mode untuk menghubungkan ke jaringan kabel atau mode ad hoc untuk koneksi peer-to-peer kanal. Pilih kanal nirkabel untuk memilih optimal menghindari interferensi dengan jaringan WLAN lainnya di sekitarnya. Selanjutnya, pengaturan lanjutan konfigurasi fitur-fitur tambahan seperti filtering MAC address, kontrol bandwidth atau manajemen lalu lintas jaringan, keamanan jaringan. Pastikan untuk mengaktifkan keamanan yang sesuai seperti enkripsi WPA atau WPA3. Untuk melindungi data yang dikirim melalui jaringan, tetapkan juga kata sandi yang kuat untuk menghindari akses yang tidak sah jaringan. Selanjutnya, tes dan pemantauan. Setelah konfigurasi selesai, lakukan tes koneksi dan pastikan perangkat-perangkat WLAN dapat terhubung ke jaringan yang baik. Selain itu, digunakan alat pemantauan jaringan untuk memantau kinerja jaringan dan mendeteksi masalah atau gangguan yang mungkin terjadi. Penting untuk diingatkan bahwa konfigurasi WLAN dapat bervariasi tergantung pada merek dan model akses point yang digunakan.
Pastikan untuk mengikuti petunjuk dan dokumentasi yang disediakan oleh produsen access point untuk konfigurasi yang lebih rinci dan spesifik. Selanjutnya, materi dari penjelasan tentang SSID dan cara settingnya. Apa itu SSID? Nah, di sini saya akan jelaskan. SSID adalah nama yang diberikan kepada jaringan WLAN yang akan terlihat oleh perangkat yang ingin terhubung. Misalnya, Anda dapat memberikan nama SSID atau Office WiFi untuk mengidentifikasi jaringan Anda. Selanjutnya, setting SSID. Akses antarmuka, penggunaan access point melalui web browser dengan menggunakan alamat IV atau AV yang sesuai. Login ke antarmuka, pengguna access point menggunakan kredensial yang benar. Cara pengaturan SSID. Wireless setting. Di antarmuka penggunaan access point, lokasinya dapat bervariasi tergantung pada merek dan model access point yang Anda gunakan. Masukkan nama SSID yang diinginkan dalam kotak tersedia. Simpan pengaturan SSID. Nah, tips untuk mengaturnya adalah pilih nama SSID yang mudah diingat dan relevan dengan lokasi atau tujuan jaringan WLAN. Hindari menggunakan nama-nama SSID default yang biasanya disediakan oleh perangkat, karena hal ini dapat mempermudah akses yang tidak sah ke jaringan. Perhatikan pengaturan sensitivitas huruf besar dan kecil, karena SSID bersifat case sensitif. Jika ingin meningkatkan keamanan jaringan, matikan fitur SSID broadcasting yang membuat SSID terlihat oleh siapapun yang mencari jaringan WLAN. Namun, penting untuk diingatkan bahwa tindakan ini juga dapat membuat koneksi lebih rumit karena perangkat harus dikonfigurasi secara manual untuk terhubung ke jaringan tersembunyi. Penting diingatkan bahwa selain mengatur SSID, Anda juga harus mengatur keamanan jaringan WLAN dan mengaktifkan protokol keamanan seperti WFA2 atau WFA3. Serta menetapkan kata sandi yang kuat. Hal ini akan melindungi jaringan WLAN Anda dari akses yang tidak sah dan menjaga privasi data yang dikirim melalui jaringan. Selanjutnya, penjelasan keamanan WLAN, WFA dan WFAs dan cara settingnya. Keamanan dalam jaringan WLAN sangat penting untuk melindungi data dan mencegah akses yang tidak sah. Dua fitur utama yang digunakan dalam keamanan WLAN atau WFA, Wi-Fi Protected Access, dan WFAs, Wi-Fi Protected Secure. Berikut adalah penjelasan tentang WFA dan WFAs beserta cara pengaturan keduanya. WFA atau Wi-Fi Protected Access adalah protokol keamanan yang dirancang untuk menggantikan protokol keamanan sebelumnya, yaitu WEF atau Wired Equivalent Privacy. WFA menyediakan enkripsi data yang lebih kuat dan perlindungan dan lebih baik terhadap serangan keamanan. Ada beberapa varian WFA yang umum digunakan seperti WFA personal dan WFA enterprise. WFA personal menggunakan syarat key, yaitu kata sandi yang sama digunakan untuk mengamankan semua perangkat yang terhubung ke jaringan WLAN. WFA Enterprise menggunakan metode autentifikasi yang lebih kompleks seperti EAV atau Extensible Authentication Protocol yang memerlukan server autentifikasi tambahan seperti Radius Remote Authentication Dual in Azure Service. Cara mengatur WFA. Akses antarmuka access point melalui browser dengan menggunakan alamat IV access point yang sesuai. Login ke antarmuka penggunaan access point menggunakan kredensial yang benar. Cara pengaturan keamanan atau security setting di antarmuka penggunaan access point, lokasinya dapat bervariasi tergantung pada merek dan model access point yang Anda gunakan. Pilih opsi WFA personal atau WFA enterprise. Tetapkan kata sandi yang kuat untuk keamanan jaringan Anda. Simpan pengaturan keamanan WFA.
WVS Wi-Fi Protected Setup. WVS adalah fitur yang memudahkan proses pengaturan keamanan WLAN dengan menggunakan metode PIN atau tombol pemasangan push button configuration. WVS menggunakan perangkat untuk terhubung ke jaringan WLAN dengan mudah tanpa memasukkan kata sandi yang panjang dan rumit. Fitur WVS memiliki kelemahan. Fitur WVS memiliki kelemahan keamanan karena serangan brute force dapat digunakan untuk menebak PIN WVS dan mendapatkan akses ke jaringan WLAN. Cara mengatur WVS adalah akses antarmuka penggunaan access point melalui browser dengan menggunakan alamat IP access point yang sesuai. Login ke antarmuka penggunaan access point menggunakan kredensial yang benar. Cara pengaturan WVS atau WVS setting di antarmuka penggunaan access point. Lokasinya dapat bervariasi tergantung pada merek model access point yang Anda gunakan. Pilih opsi untuk mengaktifkan WVS dan pilih metode yang ingin Anda gunakan seperti PIN atau tombol pemasangan push button configuration. Jika ingin menggunakan metode PIN, Anda dapat memasukkan PIN yang ditentukan oleh access point atau memilih untuk menghasilkan PIN secara acak. Simpan pengaturan WVS. Penting untuk diingatkan bahwa WVS memberikan kemudahan pengaturan keamanan. Selanjutnya itu penjelasan cara mengatur jumlah user yang bisa terkoneksi ke WLAN. Untuk mengatur jumlah penggunaan yang dapat terhubung ke jaringan WLAN, Anda perlu mengacu pada kapasitas dan pengaturan access point yang Anda gunakan. Setiap access point memiliki batas maksimum jumlah perangkat yang dapat terhubung secara simulasi yang disebut kapasitas access point. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ikuti dan mengatur jumlah pengguna yang terdapat terkoneksi ke WLAN. Yang pertama, kenali kapasitas access point. Periksa dokumentasi atau spesifikasi teknis access point yang Anda gunakan untuk mengetahui batas maksimum jumlah perangkat dan dapat terhubung secara simulasi. Kapasitas ini dapat bervariasi tergantung pada merek, model, dan jenis access point yang Anda miliki. Batas jumlah pengguna. Jika Anda ingin mengatur jumlah pengguna yang dapat terhubung ke jaringan WLAN, Anda dapat menggunakan beberapa metode sebagai berikut. Batasan fisik. Mengatur batasan fisik seperti membatasi jumlah perangkat WLAN yang dapat terhubung secara fisik ke access point dengan memasang batasan dan jumlah konektor fisik yang tersedia, seperti port Ethernet atau slot kartu nirkabel pada access point. Pengaturan access point. Menggunakan pengaturan di antarmuka pengguna access point, Anda dapat membatasi jumlah pengguna yang terhubung dengan mengatur batasan pengguna maksimum. Cari opsi seperti max clients atau max connection pada antarmuka pengguna access point dan tetapkan jumlah maksimum pengguna yang diizinkan untuk terhubung. Kontrol akses jaringan. Menggunakan metode seperti filtering MAC address, Anda dapat membatasi hanya perangkat-perangkat yang memiliki alamat MAC yang diizinkan yang terhubung ke jaringan WLAN. Ini memungkinkan Anda untuk mengontrol akses hanya kepada perangkat yang telah diotorisasi. Monitor dan optimalkan pengguna jaringan. Selalu pantau menggunakan jaringan WLAN Anda jika Anda mengalami masalah kinerja atau terlalu banyak pengguna yang mencoba terhubung. Pertimbangkan untuk melakukan optimasi jaringan dengan menambah access point tambahan. Memperluas cakupan jaringan untuk menggunakan teknologi yang mendukung jaringan WLAN yang lebih kuat dan skalabel. Penting untuk diingatkan bahwa batasan jumlah pengguna yang dapat terhubung ke jaringan WLAN juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti bandwidth, kapasitas perangkat, dan kualitas sinyal. Penting untuk memastikan bahwa jaringan WLAN Anda memiliki kapasitas cukup untuk menangani jumlah pengguna yang diinginkan agar pengalaman penggunaan tetap optimal.
Selanjutnya itu penjelasan cara memblokir user dan website. Untuk memblokir pengguna atau website pada jaringan WLAN, Anda dapat menggunakan beberapa metode berikut, tergantung pada konfigurasi jaringan Anda. Memblokir perangkat menggunakan filtering MAC address. Dapatkan alamat MAC atau Media Access Control dari perangkat yang dapatkan alamat MAC dari perangkat yang ingin Anda blokir. Alamat MAC adalah identifikasi unik yang terpasang pada setiap perangkat. Akses antarmuka pengguna access point melalui browser dengan menggunakan alamat IP access point yang sesuai. Login ke antarmuka penggunaan access point menggunakan kredensial yang benar. Cara pengaturan filtering MAC address atau MAC address filtering di antarmuka penggunaan access point. Lokasinya dapat bervariasi tergantung pada merek dan model access point yang Anda gunakan. Tambahkan alamat MAC perangkat yang ingin Anda blokir ke daftar MAC yang dilarang atau daftar hitam atau blacklist. Simpan pengaturan dan perangkat yang terkait dengan alamat MAC tersebut tidak akan dapat terhubung ke jaringan WLAN. Memblokir website menggunakan pengaturan firewall. Nah, untuk cara memblokir situs di komputer dengan ekstensi menggunakan ekstensi bisa dibilang merupakan cara blokir situs Chrome yang paling mudah sebab semua tugas akan dikelola oleh ekstensi ini. Tool ini juga bisa digunakan oleh user Windows, Linux, dan Mac OS. Salah satu ekstensi blokir website terpopuler dengan lebih dari 3 juta download. Untuk menggunakan ekstensi premium ini cukup kunjungi Chrome Web Store dan download ekstensi dari sana. Buka Chrome Web Store, lalu ketikkan blog site di kolom pencarian. Klik hasil seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Setelah itu, klik tambahan ke Chrome atau add to Chrome di bagian kanan atas, lalu tunggu hingga ekstensi selesai di-download. Halaman unduhan ekstensi Chrome blog site. Setelah download selesai, blog site akan langsung masuk ke daftar ekstensi Chrome Anda. Cara blokir website di Google Chrome visi dengan blog site adalah seperti berikut. Kunjungi website yang ingin Anda blokir. Di contoh ini kami menggunakan website Apple. Setelah website terbuka, klik ikon blog site di pojok kanan atau browser atau di bawah ikon kevingan puzzle. Untuk muncul pop-up tempat Anda bisa mengklik block this site yang akan membatasi akses ke website tersebut. Contoh cara memblokir situs dengan ekstensi block site setelah website ditambahkan ke blacklist. Blog site akan menampilkan halaman seperti pemberitahuan. Halaman blog site adalah juga bisa menambahkan URL website ke daftar blokir melalui dashboard blog site. Cukup pilih More Options pada ekstensi ini, lalu klik ekstensi di tab blog sites. Blokir situs dengan memasukkan URL di kolom yang tersedia. Dashboard blog site untuk mencegah akses ke website yang sudah diblok melalui mode Incognito Chrome. Cukup klik ikon gear untuk membuka setelan atau setting pada ekstensi. Lalu klik aktifkan dalam mode incognito atau enable in incognito mode. Cara mengaktifkan blog site dalam menggunakan incognito blog site juga menyediakan fitur-fitur berikut ini untuk Google Chrome. Mode fokus atau focus mode memblokir website sementara menggunakan timer. Anda juga bisa mengatur di antara mode fokus apabila ingin beristirahat sembari browsing website tanpa batasan. Blokir berdasarkan kata atau block by words. Memblokir website yang memiliki nama domain atau URL berisi kata atau frase tertentu.
Kategori atau categories memblokir beberapa website dengan kategori yang sama, seperti situs dewasa, sosial, berita, olahraga, dan judi online. Mengalihkan semua website yang diblokir ke alamat lain sesuai pengaturan Anda. Penjadwalan hanya memblokir untuk akses website sesuai jadwal tertentu yang bisa Anda atur sendiri. Dengan versi gratis blok site, Anda bisa memblokir 3 website tertentu. Kalau perlu lebih dari itu dan mengakses fitur yang lebih canggih seperti proteksi password dan halaman blokir custom, upgrade ke paket premium mulai dari. Nah, selanjutnya blokir website di Android. Blokir situs di perangkat Android juga tidak begitu sulit. Anda bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi seperti BlockSite, StayFocused, Mobile Security, dan antivirus dan Freedom. Saya akan membahas cara memblokir website dengan aplikasi StayFocused. Tentukan dan install aplikasi StayFocused di Play Store. Setelah proses instalasi selesai, buka aplikasi tersebut. Anda akan diarahkan ke pengaturan akses permission. Pengaturan akses permission, pilih klik to grant dan pastikan bahwa StayFocused telah diberikan akses untuk memonitor penggunaan aplikasi di perangkat Anda. Jika sudah, pergi ke selanjutnya Quick Extensions dan klik Block Test. Cari web yang ingin Anda blok di kolom pencarian. Sebagai contoh, akan memblokir Facebook. Dalam tahap ini, Anda juga mungkin akan diarahkan ke pengaturan accessibility dan diminta untuk mengizinkan StayFocused untuk meninjau situs-situs yang Anda kunjungi di browser. Temukan website yang ingin diblokir. Setelah itu, Anda akan diarahkan ke ADD Block Configuration, di mana bisa mengatur beberapa konfigurasi seperti mengatur lama waktu pemblokiran situs aplikasi. Selanjutnya, pemblokiran situs aplikasi. Blokir website di iOS. Jika pengguna iPhone maupun iPad, berikut cara memblokir situs. Buka setting, screen time, content, dan privasi. Restoration, pilih screen time, aktifkan konten dan privasi. Restriction dan buka konten restoration, pengaturan akses permission. Kemudian akses bagian web content dan pilih limit adult website. Pada halaman yang sama, klik add website di bagian never allow, tulis URL website yang Anda blokir. Selanjutnya, koneksi nirkabel. Akses point memancarkan sinyal nirkabel yang dapat dideteksi oleh perangkat WLAN. Nah, selanjutnya cara memblokir website agar tidak bisa diakses semua browser. Nah, cara memblokir website kali ini untuk memanfaatkan file host sebagai penjelasannya. 1. Buka Notepad, kemudian jalankan sebagai administrator. Pilih menu file, kemudian open browser ke folder C. Pastikan file nama Anda memilih alpha plus. Nah, Anda akan bertemu dengan file host. Buka file tersebut. Edit file tersebut dengan mengarahkan URL yang ingin Anda blok ke IP. Sebagai contoh, di sini kita akan memblokir Facebook, maka tinggal tambahkan atau ganti URL tersebut. Jangan lupa simpan file tersebut lalu hapus browser Anda. Ganti website. Usahakan file host ini jangan sampai terhapus ataupun banyak yang diganti-ganti susunan kata-katanya, karena akan merusak fungsinya sendiri.
Nah, sekian dari penjelasan materi saya. Jika ada kata-kata yang salah dari penjelasan materi saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.